Teman-teman, mungkin Anda tidak asing lagi dengan Masjid Agung Kota Bangkalan ya. Jadi kalau ada di antara Anda yang sering ke Kota Bangkalan, mungkin masjid ini tidak asing lagi buat Anda. Masjid Agung Kota Bangkalan ini juga punya nama tersendiri sebetulnya, yaitu Masjid Agung Sultan Abdul Qadirun. Nah, kenapa namanya disematkan dengan nama Sultan Abdul Qadirun? Ya, karena dalam sejarahnya masjid ini dibangun oleh Sultan Abdul Qadirun, yaitu Raja Kerajaan Madura. Jadi Madura dibagi dua ya, Madura Barat dan Madura Timur. Madura Timur itu ada di Sumeneb, sementara Madura Barat ada di wilayah Bangkalan dan Sampang. Nah, Sultan Abdul Qadirun itu adalah raja kedua terakhir, jadi sebelum ditutup kerajaan ini ya. Ya, sejarahnya ada tersendiri. Karena itu kalau kita berada di Masjid Agung Kota Bangkalan ini, saya ada rasa sedih, ada rasa gembira gitu ya, campur aduk karena berbagai peristiwa bersejarah yang terjadi dan menimpa kerajaan Madura Barat ini. Kerajaan Madura Barat ini memang mencatat sejarah tersendiri ya. Jadi kalau dari catatan sejarah, saya patut bersedih karena bagaimana tidak, kerajaan Madura Barat ini bertahan sampai 1800 sekian ya, 800 akhir lah, 1800 akhir itu masih ada. Tapi kemudian atas keputusan pemerintah Hindia Belanda, sistem kerajaan Madura ini kemudian dihapuskan. Ya, dihapuskan begitu saja. Nah, ini kan yang aneh ya buat kita, orang Belanda yang tidak punya sangkut paut keturunan dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara bisa seenaknya sendiri menghapus sebuah sistem pemerintahan kerajaan yang ada di wilayah Nusantara. Di beberapa kerajaan seperti itu ya, yang kuat ya masih tetap bertahan. Nah, itu kesedihan yang mendalam buat saya sebagai anak bangsa Indonesia gitu ya. Jadi Sultan Abdul Qadirun itu adalah raja kedua terakhir, karena sesudahnya itulah yang kemudian di masa pemerintahan sesudahnya itulah kemudian kerajaan Madura Barat ini dihapus. Jadi tinggal kenangan saja sistemnya dan akhirnya ikut model yang diinginkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Catatan sejarah yang lainnya dari pemerintahan yang ada di wilayah Madura ini adalah tentang denalokasi ya. Jadi denalokasi ini hampir sama dengan kerajaan-kerajaan lain yang ada di kota-kota di seluruh Nusantara. Dena atau lokasinya itu mesti seperti ini. Jadi di tengah-tengah itu ada alun-alun, kemudian sisi baratnya adalah tempat ibadah, masjid, kemudian sisi timur adalah pusat pemerintahannya atau istana raja atau adipati ya. Sama dengan yang ada di Bangkalan ini. Nah, makam raja termasuk makam Sultan Abdul Qadirun itu ada di belakang Masjid Agung Bangkalan ini ya. Jadi kalau kita ke belakang lewat pintu sisi selatan, karena di sisi utara itu tertutup oleh tembok ya. Kemudian di sisi selatan ada tempat wudhu pria, kemudian lurus ke arah barat dan pas di belakang Masjid Agung Bangkalan inilah makam Sultan Abdul Qadirun yang mendirikan Masjid Agung Bangkalan ini dan juga beberapa anggota keluarga kerajaan yang lainnya. Nah, sebagian di sini, sebagian dimakamkan di pemakaman air mata di Arusbaya ke arah timur sana ya. Nah, itu beberapa catatan yang terkait dengan sejarah. Nah, tentang pendirian Masjid Agung Sultan Abdul Qadirun atau Masjid Agung Bangkalan ini ada yang menarik juga teman-teman, karena ternyata hampir sama dengan pendirian Masjid Demak ya. Jadi waktu itu Sultan Abdul Qadirun mendirikan masjid, kemudian soko gurunya atau tiang utamanya itu sudah lengkap, tapi tinggal satu yang ternyata kayunya dicari kemana-mana tidak ada. Nah, kemudian disebarkanlah sebuah sayembara, barangkali atau barang siapa yang bisa membantu mencarikan satu soko guru untuk mendirikan masjid ini maka akan mendapatkan hadiah. Nah, kemudian sayembara itu sampai ke daerah sekitar Jawa Tengah ya, dan ada seorang
ulama gitu ya, namanya Sayyid Abdullah dan Sayyid Syarifuddin, kemudian dengan Siti Fatimah. Nah, datang ke Bangkalan untuk membantu. Ternyata setelah dicari-cari kayunya tidak ada, dan akhirnya diputuskan kayu yang tersisa, yang tidak sampai tingginya ya, kurang 1 meter apa 2 meter gitu, kemudian dibungkus kain putih oleh Sayyid Abdullah dan Sayyid Syarifuddin ini, kemudian dibacakan doa, dan ternyata kayunya ini bertambah panjang sehingga lengkap sudah untuk soko guru utama di Masjid Agung Sultan Abdul Qadirun ini. Nah, ini sejarah karena ternyata makamnya Sayyid Syarifuddin dan Sayyid Abdullah dan Siti Fatimah ini ada di selatan, di pinggir kota Bangkalan ya, di selatan. Jadi kalau teman-teman berziarah ke makam Waliullah Mbah Syekhona Khalil, Anda ke selatan sedikit, kemudian di sebelah barat ada makam yang namanya Bujuk Sarah. Disitulah makam Sayyid Syarifuddin dan Sayyid Abdullah dan juga Ibunda Siti Fatimah dimakamkan di situ ya, karena beliaunya berhasil membantu Sultan Abdul Qadirun untuk mendirikan Masjid Agung Bangkalan dan mendapatkan tanah perdikan di situ sampai sekarang. Nah, teman-teman, dari pusat pemerintahan Kota Bangkalan ini juga kita bisa belajar tentang ekonomi ya, dan juga berkaitan dengan bagaimana mengangkat perekonomian masyarakatnya. Jadi ada yang menarik, ada fakta yang menarik dari hubungan Sultan Abdul Qadirun dengan masyarakatnya, khususnya yang di daerah Sampang ya. Karena waktu itu kan masih belum seperti ini, kabupaten sendiri-sendiri, tapi masih jadi satu keraton, satu kerajaan, satu wilayah kerajaan Madura Barat. Nah, pada waktu di tahun 2005 saya waktu itu masih di Radio Suara Surabaya. Kemudian ada kunjungan kerja dari Suara Surabaya Radio ke Kabupaten Sampang. Nah, waktu itu dijamu oleh Bupati Sampang, Pak Bupatinya ini sempat mengajak kita ke beberapa sentra industri masyarakat atau pusat-pusat perekonomian masyarakat kecil. Nah, di antaranya yang kita kunjungi itu ada batik Sampang atau batik Madura ya, kerajinan industri batik Madura di wilayah desa. Kemudian juga ke tempat wisata Pantai Camplong. Nah, yang berikutnya itu adalah pusat atau desa tempat budidaya jambu camplong. Nah, waktu itu kita ke sana dan ketemu dengan beberapa sesepuh di sana. Dia menceritakan tentang sejarah adanya jambu camplong. Nah, sambil di bawah pohon jambu camplong tua, jadi usianya sekitar ratusan tahun ya, jambu camplong itu sampai roboh gitu, tetapi masih produktif gitu ya, masih produktif. Dan juga ada budidaya jambu camplong yang masih muda itu juga ada. Nah, dia bercerita bahwa asal usul jambu camplong ini adalah ketika dulu di masa pemerintahan Sultan Abdul Qadirun, jadi 1840 sampai 1870-an ya. Warga desa sini, wilayah Camplong ini, sowan ke Sultan Abdul Qadirun di Bangkalan. Ya, di sini tempatnya di wilayah pusat kota Bangkalan sekarang ini ya, keratonnya. Nah, ketika sowan di sini, kemudian pada waktu pulang, maka Sultan Abdul Qadirun itu memberikan jambu gitu ya, jambu air, yang nggak ada namanya waktu itu, jambu air gitu. Nah, kemudian jambu air pemberian dari Sultan Abdul Qadirun itu oleh nenek moyangnya atau leluhur warga di sini ditanam di sini gitu ya. Nah, ternyata setelah ditanam di sini, jambu ini menghasilkan buah yang lebat sekali dan hasil yang berlimpah ya. Nah, karena saking bagusnya hasil dari tanaman buah jambu air ini yang warnanya putih semacam ini, dagingnya juga cukup tebal, oleh-oleh atau pemberian dari Sultan Abdul Qadirun itu, maka dibudidayakan oleh warga di sini. Sehingga lambat laun akhirnya terkenal jambu camplong. Jadi camplong itu adalah wilayah desanya, bukan nama jambunya ya, tapi wilayah desanya atau wilayah kalau sekarang ya kecamatannya itu ya, di Kabupaten Sampang itu.
maka disebut dengan jambu camplong. Tetapi awalnya sendiri ya tidak ada namanya, hanya jambu air saja. Nah, itu satu sejarah gitu ya. Dan menariknya teman-teman, jambu camplong ini menjadi satu penopang perekonomian warga di Camplong ini. Jadi dengan budidaya jambu camplong yang cukup bagus ini, semakin hari maka semakin banyak hasilnya. Dan ketika panen jambu camplong ini, maka banyak masyarakat sini yang kemudian berjualan di pinggir jalan ya, sepanjang Pantai Camplong. Jadi kalau dari arah Bangkalan atau dari Surabaya, maka Pantai Camplong itu ada di sebelah kanan jalan dan kelihatan betul ada hotelnya di sana juga. Kemudian wilayah produksi atau budidaya jambu camplong itu ada di sebelah kiri jalan ya. Jadi kalau kita ke arah Pamekasan atau ke arah Sumeneb, kita akan menengok ke kiri, maka di situ banyak sekali yang berjualan jambu camplong, dan tempat budidayanya masuk ke dalam, ke kiri itu ya. Nah, itu sekilas tentang bagaimana hubungan Sultan Abdul Qadirun, Sultan dari Kerajaan Bangkalan Barat ini dengan masyarakatnya, dan sampai memberikan satu manfaat sampai saat ini gitu ya. Padahal sudah berapa ratus tahun, 300 tahun ya, 300 tahun lebih. Jadi 1800-an, 1900, kemudian 2000 ya. 100 tahun, sekitar 200-an tahun lebih ya. Tapi manfaatnya bisa dirasakan sampai saat ini. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.